Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuki minggu ke-13. Kita akan bahas tentang nilai tukar. Semoga tetap sehat. Untuk minggu ini, tentang nilai tukar ada 3 tujuan yang ingin kita capai, yaitu kita memahami tentang pengertian sistem moneter internasional, kemudian kita mengetahui jenis-jenis kurs falas dan cara menentukan kurs falas. Referensi ada 3 buku utama, ada bukunya Bapak Nopirin, kemudian ada buku lama dari PPSK ini ya, dari Bapak Iskandar Simorangkir dan Suseno, dan buku Ekonomi Moneter dari Imamuddin Juliadi. Kemudian ada beberapa laman yang saya gunakan, ada lamannya BI, kemudian ada 2 laman yaitu tentang trading economics ya dan tradingview.com. Di halaman pertama ini saya akan bacakan beberapa definisi. Yang pertama adalah apa itu nilai tukar mata uang. Nilai tukar mata uang atau yang sering disebut dengan kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik. Atau dapat juga dikatakan bahwa nilai tukar mata uang adalah harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Nah, ini saya ambilkan dari literatur Bapak Iskandar Simorangkir dan Suseno. Nah, apabila nilai tukar ini didefinisikan sebagai nilai rupiah dalam valuta asing, misalnya dalam US dollar, maka dapat diformulasikan NT atau nilai tukar Indonesian rupiah ya per US dollar adalah rupiah yang diperlukan untuk membeli 1 dolar Amerika ya US dollar. Jadi misalnya 10.000 per US dollar, itu artinya rupiah yang diperlukan untuk membeli 1 dolar Amerika sama dengan 10.000 rupiah. Dalam hal ini, apabila nilai tukar meningkat jumlahnya ya, maka rupiah mengalami depresiasi. Misalnya dari 10.000 tadi menjadi 12.000, maka terjadi depresiasi. Sedangkan apabila nilai tukar menurun, maka rupiah mengalami apresiasi. Misalnya dari 10.000 menjadi 9.000 misalnya. Maka disebut dengan apresiasi. Sedangkan kebijakan suatu negara yang secara resmi menaikkan nilai mata uangnya terhadap sebuah mata uang asing disebut dengan revaluasi. Sebaliknya, apabila kebijakan itu dilakukan untuk menurunkan nilai mata uang terhadap mata uang asing, maka disebut dengan devaluasi. Nah, berikutnya di buku Pak Imamuddin Juliadi ada pengertian tentang standar moneter dan standar moneter internasional. Standar moneter di buku tersebut dikatakan adalah sistem moneter yang menunjukkan standar nilai uang, termasuk peraturan, ciri-ciri, atau sifat-sifat dari uang, kebijakan pengendalian jumlah uang beredar dan sebagainya. Nah, itu disebut dengan standar moneter. Sedangkan standar moneter internasional adalah suatu ukuran atau standar mata uang suatu negara yang diterima oleh negara-negara besar di dunia sebagai mata uang dunia. Itu standar moneter internasional. Berikut ini adalah sejarah singkat dari sistem moneter internasional. Kenapa dibicarakan juga sejarah sistem moneter internasional ini? Karena memang nilai tukar itu tidak dapat terlepas dari sejarah sistem moneter internasional, di mana pada awalnya tujuan pembentukan dari sistem moneter internasional memang dimaksudkan untuk mempermudah transaksi ekonomi antar negara. Nah, ada beberapa literatur atau buku yang
mungkin berbeda untuk periodisasi dalam penulisan sejarah sistem moneter internasional ini. Nah, di dalam slide ini untuk sejarah singkat sistem moneter ini saya bagi menjadi 5 periode sesuai di bukunya Iskandar Sumurangkir dan Suseno. Yang pertama adalah standar bimetal. Ini berkisar tahun 1800-an ya, 1815 sampai dengan 1873. Nah, pada masa itu standar yang dipakai adalah emas dan perak ya, yang digunakan sebagai dasar dari cadangan aset dari uang yang diedarkan. Nah, emas dan perak ini dipertukarkan dengan harga tertentu ya, yaitu di Amerika pada saat itu harganya berkisar antara 15 perak sampai dengan 16 perak untuk per satu emasnya. Nah, negara utama yang menggunakan standar emas pada saat itu adalah Prancis dan Amerika Serikat. Tapi kemudian sekitar 1870-an ya sampai dengan 1880 itu sistem ini ditinggalkan karena menimbulkan deflasi ternyata yang ditimbulkan karena demonetisasi uang perak ya, yang cenderung lebih rendah daripada emas. Gitu. Berikutnya adalah standar emas yaitu tahun 1880 sampai dengan 1914. Nah, pada saat itu secara singkat bahwa nilai tukar mata uang domestik itu ditetapkan terhadap emas gitu ya berdasarkan harga resmi yang tetap. Jadi antar negara itu menganut sistem nilai tukar tetap atau fixed exchange rate. Nah, jadi ada keharusan untuk menjamin jumlah uang yang beredar itu dengan persediaan emas. Nah, itulah yang mendorong tetap terjaminnya harga resmi emas. Tapi kemudian standar emas ini berakhir pada Perang Dunia Pertama. Kenapa bisa demikian? Ya karena perang ya telah merusak arus perdagangan dan mobilitas emas antar negara sehingga standar ini tidak dapat dipertahankan lagi. Misalnya Prancis ya yang mendorong pemerintahnya untuk mencetak uang yang lebih banyak gitu ya untuk kebutuhan perang sehingga uang tersebut tidak sepenuhnya dapat lagi dijamin dengan cadangan emas nasional. Ini contohnya ya, sehingga standar emas kemudian ditinggalkan. Berikutnya pada periode Perang Dunia Pertama sampai dengan Perang Dunia Kedua ini memang terjadi pasang surut penggunaan sistem moneter atau nilai tukar ini ya. Jadi antara penggunaan standar emas dengan tidak itu mengalami pasang surut. Pada Perang Dunia Pertama misalnya hingga tahun 1925 itu banyak negara yang menggunakan sistem nilai tukar mengambang dengan tidak ada intervensi dari bank sentral. Karena apa? Karena kebutuhan pembiayaan pada Perang Dunia Pertama itu ya. Jadi mereka beralih ke sistem nilai tukar mengambang. Dilakukan apa untuk menutupi defisit pengeluaran gitu ya, defisit pengeluaran untuk perang itu. Tapi kemudian inflasi yang kemudian meningkat itu menyadarkan negara-negara Eropa untuk kembali menggunakan standar emas gitu ya sekitar tahun 1925 sampai dengan 31 ini. Yaitu menggunakan nilai tukar tetap dengan mengaitkan cadangan emas. Tapi kemudian terjadi depresi ekonomi tahun 1930 ini kembali negara-negara meninggalkan standar emas ya. Karena apa? Dengan menggunakan standar emas itu ruang gerak pemerintah untuk melakukan pengeluaran fiskal itu agak terbatas gitu. Jadi mereka meninggalkan lagi standar emas dan menggunakan sistem nilai tukar yang mengambang bebas atau mengambang terkendali. Perkembangan berikutnya pada Juli 1944 di Bretton Woods ini
lahir kembali pemikiran untuk membentuk sebuah aturan main ya untuk mewujudkan sebuah sistem moneter internasional yang baru gitu ya, yaitu yang diselenggarakan dan diikuti oleh 44 negara ya, yang mengadakan konferensi dan ditetapkan tatanan moneter internasional yang baru gitu ya. Sistem nilai tukar ini bersifat tetap gitu ya secara resmi dan diikuti oleh 32 negara dengan Amerika Serikat sebagai jangkar dari mata uang itu ya. Jadi dengan mengaitkan mata uangnya dengan emas, jadi kembali lagi emas digunakan untuk mengaitkan sistem moneter internasional. Nah, pada saat itu 1 ons emas itu distandarkan sama dengan 35 US dollar. Itu pada masa sistem Bretton Woods. Nah, berikutnya sejarah kembali berulang gitu ya. Jadi pada awal tahun 70-an itu dengan diwarnai adanya perubahan mendasar dalam sejarah moneter internasional, ternyata kepercayaan masyarakat terhadap keampuhan sistem nilai tukar tetap itu semakin berkurang gitu ya. Ketidakpercayaan itu mendorong ambruknya sistem nilai tukar Bretton Woods gitu ya. Jadi tercermin dengan adanya devaluasi mata uang dolar Amerika ya dari 35 US dollar itu yang awalnya demikian ditetapkan di Bretton Woods menjadi 38 US dollar per ons emas. Nah, itu kemudian akhirnya gitu ya sejak tahun 1973 akhirnya negara-negara anggota IMF ini diperbolehkan untuk mengambangkan nilai tukar masing-masing. Nah, berdasarkan perkembangan terakhir, maka terdapat kecenderungan bahwa negara-negara di dunia ini akhirnya menggunakan nilai tukar mengambang, gitu ya, ataupun dengan variasi antara nilai tukar mengambang dengan nilai tukar tetap. Demikian secara singkat sejarah sistem moneter internasional. Nah, berikutnya adalah jenis-jenis kursvalas. Ini klasifikasi ini saya ambilkan dari klasifikasi yang dilakukan oleh Iskandar dan Susino berdasarkan pendapat dari Corden ya, yang membagi menjadi 3 kelompok sistem nilai tukar. Yang pertama adalah absolutely fixed rate regime, sistem nilai tukar tetap yang murni, kemudian pure floating regime yang merupakan sistem nilai tukar mengambang murni, dan fixed but adjustable rate FBAR ya, sistem nilai tukar tetap tetapi dapat disesuaikan. Nah, ada satu lagi nanti yang juga akan dijelaskan adalah managed floating. Jadi ada 4 sebenarnya dalam penjelasan nanti. Jenis nilai tukar yang pertama adalah absolutely fixed rate regime. Ini adalah sistem nilai tukar tetap yang murni. Ini adalah terjadi pada awal sistem moneter internasional, di mana sistem nilai tukar itu harus dijamin dengan cadangan emas yang dimiliki suatu negara. Penjaminan yang dimaksud adalah agar pemegang mata uang merasa terjamin dengan memegang uang yang dimilikinya. Nah, perkembangan terakhir bahwa tidak ada kewajiban menjamin jumlah uang beredar dengan cadangan emas negara. Akhirnya kemudian ditinggalkan ya. Mata uang suatu negara ditetapkan secara tetap dengan mata uang asing tertentu ya, misalnya terhadap dolar Amerika. Kenapa kemudian negara-negara meninggalkan sistem ini? Karena yang pertama, dia dapat mengganggu neraca perdagangan. Karena nilai tukar uang domestik ini dapat lebih mahal dibandingkan dengan nilai sebenarnya, yang menyebabkan barang-barang ekspor itu lebih ekspor di luar negeri itu akan lebih mahal gitu ya, dan mengurangi daya kompetisi. Selanjutnya akan menurunkan volume ekspor, karena barang-barang ekspor itu akan lebih mahal jika dilakukan ekspor gitu ya, sehingga akan mengurangi tidak jadi ekspor, sehingga akan mengurangi daya kompetisi itu.
Nah, yang kedua adalah negara-negara yang mempunyai cadangan devisa sedikit, ini akan rentan terhadap serangan nilai tukar, perubahan nilai tukar atau fluktuasi nilai tukar. Karena apa? Tidak memiliki cadangan devisa yang cukup untuk melakukan intervensi ke pasar falas. Untuk apa? Untuk mempertahankan nilai tukar yang sudah ditetapkan itu. Jenis kurs yang kedua adalah sistem nilai tukar mengambang murni atau pure floating regime. Jadi mekanisme penetapan nilai tukar ini, yaitu nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing, ini ditentukan benar-benar oleh mekanisme pasar. Jadi nilai mata uang itu akan dapat berubah setiap saat tergantung dari permintaan dan penawaran uang domestik relatif terhadap mata uang asing berdasarkan atau berkaitan erat juga dengan perilaku spekulan, gitu ya. Karena di sini bank sentral itu tidak mentargetkan besarnya nilai tukar dan tidak bisa melakukan intervensi langsung ke pasar falas, sehingga sistem ini memiliki kelemahan, yaitu apa? Yaitu nilai tukar yang berdasarkan pasar ini dapat mengakibatkan fluktuasi terhadap nilai tukar itu. Sehingga jika terjadi depresiasi nilai tukar, itu akan dapat meningkatkan harga barang-barang impor dan selanjutnya akan memicu harga di dalam negeri atau terjadi inflasi di dalam negeri. Sistem nilai tukar yang ketiga adalah sistem nilai tukar tetap, tetapi dapat disesuaikan atau disebut dengan F-bar, itu ya, fixed but adjustable rate. Nah, di dalam sistem nilai tukar ini, nilai tukar memang ditetapkan oleh pembuat kebijakan atau bank sentral, ya, dan dapat dipertahankan melalui intervensi di pasar falas atau pemerintah atau bank sentral. Dia bisa mengarahkan pasar dengan jalan menjual atau membeli falas dengan harga tetap. Tetapi upaya ini adalah jarang dilakukan, ya. Karena apa? Karena untuk menjaga kredibilitas dari bank sentral atau pemerintah, ya. Karena apa? Karena perubahan dari nilai tukar itu mencerminkan persepsi dari pemerintah mengenai perubahan fundamental ekonomi yang memerlukan penyesuaian nilai tukar atau ada tekanan kuat dari pasar, ya, yang mempengaruhi cadangan devisa, sehingga pemerintah terpaksa untuk melakukan penyesuaian. Jadi bedanya dengan fixed exchange rate, kalau di fixed exchange rate itu penyesuaian itu merupakan kewajiban, gitu ya. Tapi kalau di sini di sistem yang ketiga ini, penyesuaian ini jarang dilakukan dan menunjukkan keterpaksaan, ya. Atau kalau ada kejadian yang memaksa untuk dilakukan penyesuaian. Yang keempat adalah jenis kurs mengambang terkendali atau managed floating. Nah, ini kombinasi antara pure floating regime dan VBAR. Nah, suatu negara yang menganut sistem managed floating ini dapat menetapkan sistem nilai tukar yang terkendali, ya, dan dapat melakukan intervensi pasar di pasar falas ini. Tapi tidak ada komitmen untuk mempertahankan nilai tukar pada tingkat tertentu, gitu ya. Nah, beda dengan sebelumnya VBAR. Kalau VBAR itu ada komitmen untuk mempertahankan nilai tukar. Kalau di sini tidak ada komitmen, ya. Atau misalnya pada batasan target tertentu, misalnya announce target zone, itu tidak ada komitmen seperti itu. Nah, yang kedua, bahwa sistem nilai tukar mengambang ini, terkendali ini berbeda dengan sistem mengambang yang murni. Kalau di murni itu dilarang melakukan intervensi di pasar falas. Kalau di sini tidak melarang untuk melakukan intervensi, ya. Tujuan intervensi apa? Tujuannya untuk menstabilkan pergerakan nilai tukar secara berkala atau setidaknya mengurangi volatilitas atau fluktuasi, sehingga
fluktuasi nilai tukar pada tingkat yang moderat gitu ya. Dan juga mencegah pergerakan nilai tukar yang terlalu besar. Tetapi sistem ini juga ada kelemahannya. Karena apa? Dapat mendorong kegiatan spekulasi ya. Dan jika bank sentral atau pemerintah tidak memiliki cadangan devisa yang cukup, maka dapat pula ambruk juga sistem nilai tukar ini karena harus melawan gitu ya ke kegiatan spekulasi.